Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kembali di tempat ini, memuji dan besarkan nama Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai dulu dengan protokol kesehatan ibadah kita saat pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum masuk ruangan ibadah, Bapak Ibu bisa cuci tangan sebelumnya tadi, sudah disediakan dengan air yang mengalir dan sabun, atau memakai hand sanitizer. Kemudian kami himbau sepanjang ibadah kita menggunakan masker, ya. Kemudian menjaga jarak untuk tidak bersentuhan fisik. Jadi duduk sesuai dengan tempatnya sudah disediakan oleh tim protokol yang ada. Kemudian untuk sementara waktu kita tidak berjabat tangan, ya, cukup dengan salam namaste. Dan kita juga selalu berdoa supaya kondisi pandemi ini segera berlalu. Ya, kita kembali normal melaksanakan kegiatan kita dan ibadah kita di tempat ini. Puji Tuhan. Saya ucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama ibadah di tempat ini. Bapak Ibu yang ada di belakang kursi bisa duduk ngisi kursi yang di depan. Ya, puji Tuhan. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah membantu untuk keperluan kelengkapan protokol kesehatan. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah, ya, bersama kami melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi jemaat yang memerlukan pelayanan secara pribadi, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan bisa menghubungi Ibu Gembala atau Majelis Penatua Sidang yang ada, supaya kami dapat melayani dengan baik untuk Bapak Ibu, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu yang ada di rumah, atau jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati kita saat pagi hari ini. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah di tempat seperti di tempat ini melalui live streaming yang ada melalui Facebook GPDI Bethesda dan YouTube GPDI Bethesda, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin dalam perjalanan saat ini Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu, dan kita juga bisa bersama-sama beribadah melalui live streaming yang ada, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Adi Wiranata, ulang tahun yang ke-38 tahun, tanggal 25 Januari nanti. Terus ulang tahun juga kepada Bapak Andi Nugraha, ulang tahun yang ke-46 tahun, tanggal 26 Januari. Juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak kami, Deborah Miracle Renenggo, yang berulang tahun nanti tanggal 27 genap 14 tahun. Ya, panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati senantiasa, puji Tuhan. Ya, dan kita juga di kesempatan pagi hari ini di ibadah kita juga menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Khususnya kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, ya, seperti gempa dan banjir di Manado, di Sulawesi Utara. Juga saudara kita yang ada terkena gempa di Sulawesi Barat. Juga saudara-saudara kita yang mengalami banjir di wilayah Kalimantan Selatan, ya, dan di daerah-daerah lain. Kita juga doakan mereka supaya mereka diberikan kekuatan, kesehatan senantiasa, ya. Dan kita juga berdoa bagi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, supaya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kota kita, ya. Puji Tuhan. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan kita sama-sama bangkit berdiri dulu, biar kita semangat, ya, lebih semangat lagi, ya. Ya, kita sorak haleluya 3 kali, ya, salam Pantekosta, 1, 2, 3, haleluya, 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 puji Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah kita, nanti ibadah akan dipimpin oleh Nyonya Trivena Sundau. Puji Tuhan, kami persilakan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita datang memuji menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan. Kita yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang diberkati, amin. Kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan, sehingga kita masih boleh ada bergerak bernapas sampai pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Meskipun mungkin Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini membawa beban yang begitu berat,
yang tidak seorang pun dapat mengerti, tetapi ada Tuhan. Ingat, ada Tuhan yang mengerti akan hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Mari kita siapkan hati kita berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, yang bingung segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, haleluya, anugerahnya yang bunyiku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bawa hati kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah.
setiap kebaikan Tuhan. Setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi pagi hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang sanggup mengerti kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat pagi hari ini, mari kita bawa hidup kita. Tuhan sanggup melakukan mujizat, melakukan pemulihan, asal kita datang di hadirat Tuhan. Kita datang dengan hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Datang tanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus kami perbuat dalam hidup kami? Apa yang harus kubuat? Tuhan berfirman, mari datang kepadaku. Semua yang berbeban berat, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Tuhan, perbaharui hidup kami Tuhan. Yes Lord, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di Tuhan, kami datang pagi hari ini, kami bawa segenap hidup kami Tuhan. Yes Lord, kami terima setiap anugerah-Mu, anugerah yang murniku dan bebaskanku. Dia yang sanggup mengubahkan segala hidup kita. Dia yang sanggup memperbaharui hidup kita. Haleluya Yesus. Sesuatu pasti terjadi.
Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat merubah kehidupan kami Tuhan. Tuhanku, terima kasih Bapa atas segala berkat karunia yang Kau sudah nyatakan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu menyembah Engkau. Sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Pemulihan terjadi dalam kehidupan kami apabila kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih, ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sehingga pada hari ini kami berlayak untuk datang menyembah Engkau, memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau buka ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita pagi hari ini. Bukan hanya yang ada di gedung gereja, tapi juga yang ada di rumah kita masing-masing. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, amin. Sukacita kita boleh rasakan dimanapun kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kita mau bangkit berdiri semuanya jemaat Tuhan. Dan kita masih mau serahkan salam Pantekosta. Haleluya 3 kali dengan semangat. Bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, semangat Pantekosta ada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Amin. Tidak ada kutuk yang mengikat kita. Tidak ada sesuatu hal yang membatasi kita pagi hari ini. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, tak dapat hidup tanpanya. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Sekali lagi haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, tak dapat hidup tanpa Yesus. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Yes, bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian ini mengatakan sekarang saya sudah bebas. Tetapi apakah saya melihat orang-orang yang membebaskan dirinya pagi hari ini? Haleluya. Kita lambaikan tangan dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membebaskan kami. Pagi hari ini kita mau angkat pujian. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Lagi sekarang saya, amin, sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Oh, bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Oh, ya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Kita dibebaskan oleh darah Yesus yang luar biasa. Dia mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Sehingga pagi hari ini tidak ada begitu banyak hal yang membatasi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan membebaskan kehidupan kita agar supaya dimanapun kita pergi dan berada, kita tetap bisa terkonek dengan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini. Dan saatnya kita mau memberikan korban persembahan. Kita berikan dengan sukacita untuk pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita angkat satu pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 oh, selamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap persembahan kita pagi hari ini. Dan Tuhan pasti akan memberkati setiap pekerjaan usaha mata pencaharian kita. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah hal terpenting di dalam hidup kita. Firman Tuhanlah yang akan menuntun hidup kita, menjalani hari-hari kita untuk tetap kita berada di jalurnya Tuhan. Kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita siapkan tanah hati yang terbaik untuk firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kedamaian kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Jesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. yes, Satu-satunya yang Engkaulah satu-satunya Tuhan. hanya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Waktumu selalu yang terbaik, Tuhan. Kau yang menjadi sandaran hidup kami, pengharapan kami. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap Padamu satu-satunya, satu-satunya yang andalkan Engkau Yesus. Satu-satunya yang dapat kami percayakan hidup kami, Tuhan. Haleluya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Tiada yang lain, Tuhan. satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Jemaat Tuhan, katakan satu-satunya yang ku andalkan. Ini pengakuan kami, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan, tempat kami dapat mempercayakan segalanya, Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kedamaian dalam hidup kami, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Kami katakan dengan segenap hati kami, Tuhan. Satunya Yes, Lord. percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Yes, Tuhan, hanya Engkau. Satunya yang Percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber segalanya ya Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Satu-satunya yang Tuhan dan terima kasih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. sekali lagi katakan Engkau Tuhan memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa firman Tuhan, nanti Bapak kecil Habutar Buta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa Bapa di dalam surga, yang sudah menebus akan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini, berada di Ka'bah-Mu Bapa, untuk datang memuji memuliakan Engkau, untuk kami datang menerima berkat-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami sudah menaikkan penyembahan kami kepadamu Bapa. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di
di tempat ini Bapa. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami hanya kepadamu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebelumnya kami serahkan segenap kehidupan kami. Urapi kami semua, ampuni kami di dalam dosa-dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami berlayak menerima berkat yang daripada Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang telah Kau utus. Tuhan, pakai dia dengan luar biasa. Otoritas Allah menjadi milik kepunyaan hamba-Mu, sehingga saat dia berbicara tentang kebenaran firman-Mu, bukan karena kekuatan kepintarannya, tapi semata-mata Allah Roh Kudus yang berbicara melalui kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu saat pagi hari ini, nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan senantiasa, dan seluruh sidang jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa segala kuasa-kuasa yang bukan datang daripada Tuhan telah dilalukan dari tempat ini, sehingga kami bebas dan merdeka untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah terlambat atas setiap kehidupan kita. Ya, kami berterima kasih kepada Tuhan karena pimpinan Tuhan kami boleh ada di tempat ini, dan terima kasih juga buat Ibu Gembala yang beberapa minggu yang lalu ya hubungi kami dan dikatakan kalau bisa habis pemberkatan jangan pulang, biar pelayanan dulu di Bethesda. Ya, jadi kami bersyukur dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh majelis jemaat yang ada di tempat ini, juga kami mengucapkan terima kasih banyak. Ya, sebelum saudara kasih nama Tuhan kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya Setiawan Tarigan. Ya, jadi saya itu asli Batak Karo. Ya, jadi kalau bahasa Batak saya nggak tahu, yang saya tahu bahasa Karo. Ya, jadi belum tentu juga orang Batak bisa bahasa Karo. Ya, jadi kami sama-sama dari daerah Sumatera Utara, tetapi kami suku Karo. Ya, dan saya dengan keluarga boleh ada di tempat ini. Ya, istri saya asli orang Semarang. Ya, jadi sering orang bilang bahwa anak saya yang laki-laki itu Karjo, ya, Karo Jowo, ya saudara. Ya, jadi campuran Karo dan Jawa. Ya, sudah kasih nama Tuhan, itulah perkenalan saya. Kami melayani di Nangabulik, Kabupaten Lamandau. Ya, jadi kami sudah ada di sana 11 tahun. Dipercayakan Tuhan melayani di sana, saudara. Ya, kami bersyukur oleh pimpinan Tuhan sampai hari ini ibadah di sana tetap berjalan dengan baik. Ya, kalau di sana ibadahnya 2 kali, ya, pagi sama sore, karena mengingat COVID sebagai selama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami batasi kalau pagi tidak bisa lebih daripada 60 orang. Ya, jadi sisanya itu baru sore, saudara. Ya, jadi kami bersyukur kepada Tuhan, pelayanan di sana juga diberkati Tuhan, dan kami percaya di sana adalah banyak jiwa-jiwa yang sudah percaya kepada Tuhan. Demikian juga di tempat ini kita percaya Tuhan juga akan selalu memberkati pelayan di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Untuk menyingkat waktu, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14.
2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan kita boleh baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan berikan tema saudara yaitu a gracious answer. Ya, jadi jawaban yang luar biasa, jawaban yang sangat indah, jawaban yang mulia, jawaban yang dahsyat itu disediakan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih nama Tuhan, kita semuanya merindukan ada jawaban daripada Tuhan. Kita semuanya merindukan bahwa pada saat kita butuh Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban, maka Tuhan memberikan pertolongan atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada di antara kita saudaraku tidak butuh jawaban daripada Tuhan. Karena kita semuanya mempunyai masalah, kita punya persoalan di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh melihat saudaraku di dalam ayat ini, ya, di mana pada waktu itu kalau kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan saudara, ya, kenapa Tuhan katakan bahwa umatku yang atasnya namaku disebut, ya, berarti di sini saudara ada tujuan Tuhan. Bagi mereka yang benar-benar merindukan Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban atas kehidupan mereka. Ya, dan umatku artinya selama Tuhan tidak semua mengalami. Ya, tidak semuanya mengalami jawaban yang luar biasa. Tidak semuanya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang menerima lawatan Tuhan, saudaraku, kalau saudara baca di sana, ada 3 hal yang Tuhan akan kerjakan di sana, saudara. Ya, itu dikerjakan kepada umat Tuhan yang benar-benar dikatakan di sana mencari wajah Tuhan, berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kondisi yang ada pada waktu pemerintahan daripada Raja Salomo, saudara, ya. Yang pertama di sana yang terjadi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu kejahatan moral yang begitu besar. Atau kalau kita boleh melihat di sana, saudara, bahwa ada satu kejahatan yang paling jahat di mata Tuhan pada waktu itu adalah bagaimana mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka mulai tidak mengandalkan Tuhan. Mereka sudah mulai mendua hati mereka. Mereka lebih percaya kepada hal-hal yang membuat Tuhan sakit hati, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang membuat Tuhan itu selama Tuhan membuat dan menjadikan selama Tuhan Yesus Kristus ada malapetaka, ada penyakit sampar, bahkan ada begitu banyak hal yang terjadi, saudara. Ya, karena pada waktu selama Tuhan ada kebejatan moral yang terjadi. Kemudian yang kedua selama Tuhan, mereka pada waktu itu mengesampingkan kebutuhan rohani, mereka mengesampingkan ibadah. Mereka mengesampingkan pertemuan dengan Tuhan. Ya, sudah di dalam kebiasaannya selama Tuhan sudah tidak ada lagi moral, saudara. Ya, yang namanya kalau nggak bermoral itu selama Tuhan, maka itu pasti menjengkelkan. Ya, kemudian yang kedua selama Tuhan,
mereka tidak mau lagi mementingkan kepentingan rohani mereka. Jadi yang dipentingkan itu apa? Daging mereka. Mereka lebih mementingkan daging mereka daripada rohani mereka. Mereka lebih mementingkan sedikit selama Tuhan kehidupan dunia. Firman Tuhan berkata, ya. Sehingga Bapak Ibu sedikit selama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membuat ada malapetaka, ada penyakit sampar, bahkan tidak ada berkat yang turun atas kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Ya, itu sekali selama Tuhan. Kalau kita boleh melihat di dalam pasalnya yang ke-7, sudah kasih selama Tuhan, ayatnya yang ke-13. Ya, mereka sudah mulai kompromi dengan dosa. Mereka sudah tidak mau lagi beribadah, saudara. Mereka menganggap bahwa ibadah itu enggak penting, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang mereka alami ada begitu banyak kekeringan. Ada kekeringan, ada kemarau, ada penyakit sampar, saudara. Iya. Dan hari-hari ini sudah selama Tuhan itu juga terjadi di bangsa kita. Ya. Sudah selama Tuhan hari-hari ini sudah selama Tuhan ada penyakit. Iya, saudara. Ya. Di hari-hari ini ada bencana banjir. Bahkan di beberapa tempat sekali selama Tuhan ada kekeringan, saudara. Ya. Bapak Ibu saudara dikasih selama Tuhan, kekeringan, bencana, sakit, penyakit. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa pada saat umatku, dikatakan tadi di sini, saudara, ya. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ya, berarti ada perbedaan yang Tuhan berikan kepada mereka, ya, yang benar-benar atau yang mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dengan mereka yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, sekarang sudah selama Tuhan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di sini, saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, saudara. Ya. Yang pertama sekali selama Tuhan kita dituntut untuk kita merendahkan diri kita. Artinya sekali selama Tuhan kita mengakui bahwa kita ini tidak sanggup untuk menahan penyakit sampar. Kita mengakui bahwa kita tidak sanggup untuk menahan banjir. Kita tidak sanggup untuk menahan bencana, saudara. Kita mengakui itu. Dan saat kita mengakui dan kita bawa itu kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan yang akan bertindak atas setiap kita. Ya. Saat kita mengakui bahwa kita tidak berdaya untuk kita menolak corona, saudara. Ya. Pemerintah sudah selama Tuhan pun sebenarnya enggak sanggup. Apalagi kita, saudara. Ya. Karena selama Tuhan COVID-19 ini semakin hari semakin bertambah-tambah. Ya. Nah, firman Tuhan berkata selama Tuhan, pada saat kita berkata bahwa kita ini enggak sanggup, kita ini enggak bisa, maka disitulah Tuhan akan bekerja atas setiap mereka yang mengakui bahwa dia tidak sanggup, dia tidak bisa, saudara. Ya. Artinya selama Tuhan bahwa di sini kita dituntut untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ya. Pada waktu selama Tuhan, Salomo berkata, ya, dia sadar benar, saudara, bahwa dia gagal tanpa Tuhan. Ya. Salomo sadar selama Tuhan dia gagal, saudaraku, tanpa pertolongan daripada Tuhan. Itulah sebabnya dia belajar merendahkan hatinya. Dia belajar untuk dia merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Karena dia tahu bahwa kegagalan Tuhan bisa ubah menjadi keberhasilan. Ya. Karena Salomo tahu sudah selama Tuhan, pada saat dia gagal melakukan sesuatu, maka dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Maka disitulah Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Saudaraku, kita tidak panjang di dalam
mempelajari merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, saudara. Nanti mungkin selama Tuhan punya pengertian sendiri. Tetapi yang terpenting di sisi selama Tuhan, kalau kita boleh melihat ayat ini, saudara, ini adalah satu rangkaian kata yang sangat bagus, saudara. Iya. Nah, firman Tuhan berkata di sini, saudara selama Tuhan, merendahkan diri, ya. Setelah merendahkan diri dikatakan di sini berdoa, ya. Setelah berdoa sudah dikasih nama Tuhan, karena nggak cukup hanya merendahkan diri dan berdoa, ya. Tetapi di sini firman Tuhan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, ya. Firman Tuhan berkata, merendahkan diri, kemudian berdoa mencari wajah Tuhan, ya. Tidak cukup di situ. Firman Tuhan berkata lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tanpa pertobatan, tanpa kita kembali kepada Tuhan, maka janji Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sudah kasih nama Tuhan, disinilah Tuhan mau supaya kita menjadi petobat yang sejati. Ya. Tuhan mau surga selamat Tuhan supaya saya dan saudara menjadi petobat-petobat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak cukup berdoa, tidak cukup hanya merendahkan hati. Tanpa pertobatan maka itu semuanya sia-sia. Ya. Tanpa pertobatan surga selamat Tuhan maka mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi, saudara. Nah, sekarang kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudaraku, tentang pertobatan. Pertobatan yang seperti apa yang Tuhan mau supaya janjinya di ayat selanjutnya itu sekali selama Tuhan itu menjadi nyata. Ya, firman Tuhan berkata di sini sekali selama Tuhan, maka aku akan mendengar dari sorga. Ya, maka aku artinya sekali selama Tuhan setelah kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan, maka Tuhan mendengar setiap seruan kita. Ya. Nah, saudara selama Tuhan kita melihat kebenaran firman Tuhan di sini. Bertobat seperti apa yang Tuhan mau. Saudara dikasih selama Tuhan, kalau kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan, saudara, kalau di dalam Alkitab, perjanjian baru sudah selama Tuhan Yesus Kristus, ya. Maka bertobat itu sekali selama Tuhan ada 3 golongan, saudara. Ya, jadi pertobatan itu sudah kasih selama Tuhan itu bisa dijelaskan dengan 3 kategori. Dan kategori di mana, saudaraku, itu menjadi bahan renungan saudara dan menjadi bahan renungan saya. Ya, saudara kasih selama Tuhan. Kata yang bertobat yang pertama sudah dikasih nama Tuhan. Ya, saya minta maaf kalau saya jelas sampaikan di dalam bahasa asli. Ya, saudara. Ya, kata bertobat yang pertama sudah dikasih nama Tuhan adalah metamelomai. Ya, metamelomai sudah dikasih nama Tuhan adalah dia bertobat tetapi hanya secara pikiran, tetapi hatinya tidak bertobat. Saudaraku, ya sekali lagi saudara, ya, bertobatnya hanya secara pikiran, tapi hatinya enggak bertobat. Seberapa banyak orang pada hari-hari ini, saudara, mereka ada di gereja, tetapi hatinya penuh dengan kepahitan. Ya, di sebelahnya dengan sebelahnya pun belum tentu mereka itu baikan, saudara. Ya, mereka bisa saja duduk di dalam gereja yang sama. Mereka mungkin bisa melayani di tempat yang sama, tetapi dalam hatinya sudah kasih nama Tuhan belum dibereskan. Ya, masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan akar pahit, saudara. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara pikiran memang dia bertobat. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa aku harus ke gereja. Dia berpikir bahwa aku harus berdoa. Dia berpikir bahwa aku harus meminta pertolongan daripada Tuhan. Dia berpikir, saudara, bahwa aku harus melayani Tuhan. Tapi dia enggak cek hatinya.
Sudahkah hatiku ini beres di hadapan Tuhan? Ya. Sudahkah hatiku ini dibersihkan di dalam Tuhan? Sudahkah hatiku ini disucikan di dalam Tuhan? Saudara, ya. Inilah yang sering sekali membuat kita tidak bisa mengalami lawatan daripada Tuhan. Dalam ibadah selama Tuhan kita tidak merasakan apa-apa. Ya. Kita belajar, aku rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Tuhan, aku rindu menikmati jamahan-Mu. Tapi nggak terjadi. Kenapa? Hatinya nggak beres, saudara. Ya. Pemulihan hati akan membuat hati Tuhan, tangan Tuhan akan terbuka untuk menolong setiap kita. Ya. Bapak Ibu saudara selama Tuhan, kita belajar untuk kita mengalami pemulihan hati kita. Kita belajar saudara supaya hati kita benar-benar disucikan oleh darah Yesus, saudara dikasih nama Tuhan. Ya. Tidak cukup hanya kita ada ibadah, kita melayani saudara, tetapi hati kita ini penuh dengan kebencian. Hati kita penuh dengan kedengkian. Hati kita penuh dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini selama Tuhan kita bereskan hati kita bersama-sama. Setelah hati kita beres selama Tuhan, maka kita percaya lawatan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Iya. Jadi selama Tuhan bertobat itu, iya. Bertobat itu selama Tuhan yang pertama di sini digolongkan metamelomai. Pikirannya berubah. Pikirannya memang mau fokus, tapi hatinya nggak mau tahu. Dia nggak mau peduli dengan hatinya, saudara. Mau beres dengan nggak beres, yang penting aku melayani. Ya. Mau hatiku ini pahit sepahit apapun, yang penting aku ada di gereja, tampil cantik, bisa menyanyi dan sebagainya. Ya. Tapi Tuhan katakan selama Tuhan, aku nggak mendengar. Ya. Aku nggak mendengar pujianmu, aku nggak mendengar doamu, aku nggak mendengar setiap penyembahanmu. Artinya, ya sia-sia saja, saudara. Ya, sia-sia saja kita berkumpul di tempat ini. Sia-sia selama Tuhan kita berkumpul, saudara. Ada tadi majelis katakan ada dana untuk cuci tangan, untuk beli hand sanitizer, face dan sebagainya. Ya. Tetapi hari ini selama Tuhan kita berdoa bersama-sama, milikilah hati yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iya. Milikilah hati yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar, maka Tuhan akan menjawab, maka Tuhan akan memulihkan setiap kita. Ya. Selama Tuhan itu golongan yang pertama, dan kita berdoa bersama-sama supaya golongan ini enggak ada di GPDI Bethesda Palangkaraya, ya. Tapi mereka semua punya hati yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan akan hati Tuhan, ya. Kemudian sudah selama Tuhan Yesus Kristus, golongan bertobat yang kedua adalah metanoeo, ya. Di sini selama Tuhan, ya, pikirannya bertobat. Hatinya bertobat, motivasinya salah. Ya. Sekali lagi selama Tuhan. Ya. Pikiran bertobat, hati bertobat, motivasinya salah, saudara. Motivasinya enggak benar. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah yang dipentingkan, saudara. Bagaimana kehidupan mereka yang bertobat. Mereka bertobat secara pikiran, mereka bertobat secara hati, tapi mereka juga harus bertobat secara rencana di dalam kehidupan mereka atau motivasi mereka. Saya berikan gambaran kepada saudara, ya. Dan tolong maafkan saya kalau ada di antara kita melakukan hal seperti ini. Ya, dia bertobat, dia ke gereja, hatinya baik, tapi dia suka menindas orang. Ya, motivasinya suka selalu lama Tuhan adalah hanya untuk kekayaannya, hanya untuk kepuasannya, saudara.
Ya, bagaimana supaya saya puas, bagaimana supaya saya kelihatan luar biasa, bagaimana supaya saya menjadi orang yang lebih kaya di gereja itu, bagaimana supaya saya dipandang lebih baik daripada mereka. Motivasi saudara, ya, motivasinya enggak benar saudara, ya. Firman Tuhan berkata, selama Tuhan secara pikiran bertobat, secara hati sudah bertobat saudara, tetapi motivasinya tidak bertobat saudaraku dikasih nama Tuhan. Ya, jadi selama Tuhan golongan yang kedua, saudara kasih nama Tuhan, kembali kepada motivasi saudara. Ya, saat motivasi saudaraku benar-benar hanya untuk menyenangkan akan hati Tuhan, ya, maka Tuhan katakan, aku mendengar, aku menjawab, aku akan memulihkan keadaan mereka. Ya, selama Tuhan ada begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan di sini punya motivasi mungkin yang luar biasa. Ya, tetapi mungkin dia simpan-simpan saja saudara. Tapi ada juga mungkin selama Tuhan, ya, hanya untuk supaya kelihatan. Ya. Tetapi saat ini selama Tuhan, milikilah motivasi yang benar di dalam Tuhan. Ya, saudara, kalau saudaraku berdoa, milikilah motivasi. Aku ini berdoa menyenangkan akan hati Tuhan. Aku ini berdoa hanya untuk menyukakan akan hati Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa di ayat ini, saudara. Nah, saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita melihat saudara bahwa pertobatan yang Tuhan mau. Ya, saudara kasih nama Tuhan. Pertobatan yang Tuhan mau saudara, ya, true repentance. Saudara kasih nama Tuhan, artinya bahwa ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh diharapkan Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh dirindukan oleh Tuhan. Pertobatan yang sungguh-sungguh diidam-idamkan oleh Tuhan saudara, ya, yaitu dengan kata metanoia, ya, pikirannya bertobat, hatinya bertobat, motivasinya bertobat, sudah kasih nama Tuhan, sehingga seluruh hidupnya dia hanya persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi selama Tuhan merindukan kita bertobat secara utuh. Ya. Tuhan merindukan kita selama Tuhan supaya kita menjadi orang yang benar-benar bertobat. Ya. Orang yang benar-benar bertobat secara utuh, secara murni. Artinya bahwa seluruh aspek kehidupan kita mau persembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudah kasih nama Tuhan, ya. Setelah metanoia ini ada, maka ayat ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Sini sudah kasih nama Tuhan. Setelah lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, ya. Namanya lalu saudara, berarti ini harus dilakukan saudara, ya. Setelah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, maka kata di sini, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ketiga hal ini akan menjadi milik kita saudara, ya. Ketiga hal ini akan menjadi bagian kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan berkata, surga selama Tuhan, maka akan terjadi yang namanya kebangunan rohani yang luar biasa. Di tempat ini akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa apabila di tempat ini ada petobat-petobat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iya, rohani kita akan terus dibangun. Hidup kita akan terus dibangun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, akan ada kebangunan rohani yang besar. Kemudian dikatakan di sana Allah Tuhan akan mengalihkan semuanya itu yang tadinya selama Tuhan penyakit sampar,
yang tadinya kekeringan, yang tadinya bencana banjir, Tuhan katakan aku akan mengalihkan murkaku. Dan Tuhan katakan aku berikan mereka a great answer. Aku akan memberikan mereka jawaban dalam setiap doa mereka. Aku akan mendengar mereka. Aku akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Apa yang mereka minta di dalam namaku, aku akan lakukan dan kerjakan. Puji nama Tuhan, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita percaya renungan yang singkat akan membuat kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengajak kita untuk bertobat setiap hari, metanoia di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, dan sebelum kita memberikan ekstra kolekte, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Nanti Ibu J. Batubara akan berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, tetapi Engkau Bapa juga yang menegur kami supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan bila di hari-hari hidup kami ini Tuhan, banyak kali kami Tuhan melakukan hal-hal yang tidak baik, baik melalui tutur kata kami, perbuatan kami, pikiran kami, tindakan kami. Tuhan tolong kami. Lewat kebenaran firman-Mu pagi ini, kami diingatkan supaya sungguh-sungguh kami berbalik kepada Tuhan. Maka ada jawaban yang istimewa, jawaban yang luar biasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berdampak bukan saja hanya di sidang jemaat Bethesda, tetapi kemanapun kami melangkah, dengan pertolongan Tuhan, hidup kami akan berdampak, membawa damai, membawa sukacita, membawa pemulihan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini selalu menggema di hati kepikiran kami, supaya kami berhati-hati melangkahkan kaki kami. Biar kami menyerah penuh di dalam tangan Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah mewartakan firman-Mu. Dimanapun pelayanan hamba-Mu, biarlah urapan Allah selalu ada menyertai hamba-Mu untuk memenangkan jiwa buat kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Sebelum kami memberi, biarlah Tuhan menolong kami, supaya dengan sukacita kami memberikan persembahan kami guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dengan berkat firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima pagi hari ini, kita akan memberikan ekstra kolekte, kita berikan dengan penuh sukacita untuk menopang pelayanan hamba Tuhan yang ada di Lamandau. Kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
selamanya. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Dan saya mengundang Ibu Gembala untuk boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bagi bangsa kita. Engkau Allah yang luar biasa, Maha Kuasa. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dan Engkau yang memiliki rancangan yang tidak pernah gagal. Tuhan, pada saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Firman-Mu datang untuk mengingatkan kami, untuk kami hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Tuhan Yesus, betapa seringkali iman kami naik turun, betapa seringkali terpengaruh dengan situasi, kondisi, keadaan yang kami sedang hadapi lalui. Ampuni kami ya Tuhan, bahwa kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang peka, dengar-dengaran kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingatkan kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk kami boleh mengerti Tuhan Yesus, untuk kami boleh menyadari ya Tuhan, untuk kami boleh membawa hidup kami kepada-Mu. Tuhan Yesus, bekerjalah Engkau, Roh Kudus berkaryalah di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami boleh memiliki kehidupan doa yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, marilah Tuhan, Engkau berkarya mencurahkan kuasa-Mu atas setiap hati-hati kami. Tuhan, taruh meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kami. Buat setiap firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik, yang subur, berakar, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyempurnakan di dalam setiap kehidupan kami. Setiap benih yang hidup,
benih yang kekal Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani, menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami percaya semua kami sudah diberkati, dijamah oleh Tuhan. Tuhan, jangan biarkan firman-Mu berlalu dari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Menyadari apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, terlebih bagi Engkau ya Tuhan, membaharui setiap motivasi kami, ya pikiran, hati, dan Tuhan Yesus, motivasi kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan yang dilayani, yang sementara ditinggalkan di Lamando sana, GPDI El Shaddai, pagi dan sore, pelayan-pelayan yang dipercayakan diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang ditinggalkan dan anak ada di sana dibungkus dalam kuasa darah anak domba Allah. Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menilik setiap pergumulan hamba-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu selaku ketua wilayah Lamando. Tuhan, berikan hikmat dan urapan-Mu bertambah-tambah di dalam kehidupannya, dimanapun kemanapun dia pergi berada, boleh menjadi berkat. Istri dan anak-anaknya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang beribadah di rumah, juga Tuhan, baik saudara-saudara kami yang bukan dari Palangkaraya saat ini bersama kami beribadah. Semua kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian diberkati oleh Tuhan. Makin hari kami makin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini Tuhan, kami berdoa baik bagi bangsa dan negara kami yang mengalami begitu banyak masalah. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan mengizinkan, dan kami percaya Tuhan ini adalah tanda-tanda bagi kami untuk kami boleh lebih lagi mendekatkan diri kami kepadamu, lebih lagi kami sungguh-sungguh, lebih lagi kami boleh mengerti bahwa kedatangan-Mu Tuhan tidak lama lagi Tuhan Yesus, dan kami boleh siap menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, supaya kami termasuk bilangan jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus ada di dalam Tuhan Yesus, jemaat anak sulung yang dijemput, yang tidak mengalami Tuhan masa yang sangat sukar, rapture Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena kami takut hal-hal yang membuat kami menderita, bukannya hanya itu, tetapi beri kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang dekat kepadamu, hati yang suka memuji dan menyembah Tuhan, hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Murnikan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Baik itu gempa bumi maupun banjir Tuhan, dan Tuhan banyak sakit penyakit bermunculan. Tuhan, COVID ini
dan vaksin. Bukan hanya itu terus berhenti, tapi Alkitab Tuhan menyatakan bahwa akan lebih lagi datang yang lebih hebat lagi. Sebab itu Engkau tolong kuatkan kami, untuk kami boleh Tuhan memiliki kehidupan yang Tuhan Yesus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan hiburkan mereka yang berduka Tuhan Yesus karena bencana-bencana ini dan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ada di bawah kendali Tuhan. Semua Tuhan atas kehendak Tuhan. Engkau Tuhan Maha tahu, Engkau Maha sempurna untuk mengerjakan setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan umurnya. Bapak Adi Wiranata tanggal 25 Januari, Tuhan dia akan berulang tahun ke 38 tahun. Dan Bapak Andi Nugraha, Tuhan Yesus tanggal 26 Januari di usianya ke 46 tahun. Dan anak Deborah yang akan berulang tahun tanggal 27 Januari ke 14 tahun. Tuhan tambahkan umur, biarlah bertambah umur, bertambah dewasa. Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus di dalam jasmani rohani diberkati oleh Tuhan. Di tangan kananmu ada panjang umur, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, kemuliaan. Segala puji hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih seluruh sidang jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan membawa kami makin dewasa, makin kuat, makin siap. Tuhan makin dipurnikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Ibu Hedi Nugraha yang saat ini sedang diopname di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau tolong, dia mengalami infeksi kandung kemih. Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang dalam sakit, Tuhan kunjungilah, wati yang lemah kuatkan, dalam peperangan iman diberikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Sebentar anak-anak-Mu akan berpisah Tuhan, baik yang akan kembali ke rumah dan kemanapun mereka pergi berada dalam perjalanan. Tuhan lindungi sertai dan mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang satu apa. Bapak Ibu saudara, mari kita pulang dan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam surga. Kasih sayang, damai sejahtera Tuhan Yesus dan sukacita, kekuatan dan penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, tetap menyertai kita siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam
Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Kita kembali ibadah minggu depan pukul 8 pagi.